Shalom Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-16. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ayat-ayat ini merupakan lanjutan dari perikop hikmat yang benar. Mungkin kita sudah sering mendengar kata hikmat. Ya, hikmat biasanya diajarkan atau ditanamkan kepada anak-anak mulai dari kecil. Bahkan di dalam Alkitab, kita itu bisa menjumpai begitu banyak bagian-bagian yang membahas tentang hikmat, seperti kitab Amsal, ya, Amsal pasal 4, Amsal pasal 1 ayat 7, yang mungkin kita juga sudah cukup familiar. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, termasuk di dalam perikop ini juga membahas mengenai hikmat. Dan tampaknya ya, hikmat itu merupakan bagian yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan manusia. Sejarah juga mencatatkan bahwa selain dalam kitab Amsal, ternyata banyak juga temuan penulisan sastra hikmat Timur Tengah kuno, seperti sastra bangsa Sumer, sastra bangsa Akkad, atau tulisan-tulisan hikmat Mesir, yang diperkirakan itu telah ada sekitar 3000 sebelum Masehi. Lantas jika demikian, bagaimana kita dapat mengetahui hikmat yang benar itu? Nah, di dalam 1 Korintus pasal 2 ini, khususnya di ayat ke-6 sampai ayat yang ke-7, Paulus menuliskan bahwa sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Kemudian di ayat 11, Paulus itu memberikan suatu contoh. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Yang berarti hikmat yang benar adalah hikmat yang bukan berasal dari dunia ini, karena manusia duniawi tidak dapat menerima apa yang berasal dari roh Allah, dan itu baginya merupakan suatu kebodohan. Tetapi hikmat yang benar justru merupakan sebuah misteri. Misteri yang tersembunyi yang hanya dinyatakan atau disingkapkan oleh roh Allah itu sendiri. Terus bagaimana kita dapat mengetahuinya? Sayangnya tidak ada rumus yang pasti. Hikmat dan rahasia Allah itu sungguh sangat kompleks untuk dipahami. Namun walaupun demikian, sebagai orang-orang yang telah menerima roh Allah, tetap ada hal yang dapat kita lakukan, yaitu dengan aktif dan penuh dengan kesengajaan menangkap apa yang disingkapkan oleh Allah kepada kita. Ini adalah tugas kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi, apakah kita siap? Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menolong kita untuk menangkap hikmat yang disingkapkannya kepada kita.